Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara setelah beberapa waktu istirahat ya. Kini akan membahas terkait pertarungan antara SP atau Raja Wali Allah 01 dengan Wali Khidir. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, status Nabi Khidir berubah menjadi wali, karena tidak ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Pertarungan yang dilakukan oleh Raja Wali Allah dengan Wali Khidir ini adalah pertarungan spirit dan juga pertarungan fisik. Walaupun tetap tidak seru, sama seperti halnya pertarungan antara Raja Wali Allah dengan malaikat, Raja Wali Allah dengan iblis. Tidak rame seperti yang kita bayangkan. Tapi memang ini pertarungan luar biasa. Seperti halnya pertarungan catur itu kan memerlukan energi pikiran yang luar biasa. Walaupun kelihatan di mata kita pertarungan catur itu sangat mudah gitu, tapi sebenarnya memerlukan energi yang luar biasa. Sebelumnya saya akan kembali membahas tentang Wali Khidir. Jadi Wali Khidir ini merupakan seorang putra mahkota pada zaman Iskandar Zulkarnain. Mungkin zaman Nabi Ibrahim ya. Iskandar Zulkarnain mendapat informasi dari para malaikat bahwasanya ada air keabadian. Maka kemudian Iskandar Zulkarnain mengadakan perjalanan untuk mencari air keabadian itu. Dan juga dia membuat sayembara untuk siapapun yang bisa menemukan lokasinya. Wali Khidir ini ada seorang putra mahkota dari satu kerajaan di daerah Maroko. Namun Wali Khidir ternyata tidak berminat untuk menjadi raja. Kerjaan Wali Khidir atau hobi Wali Khidir adalah memancing. Makanya dari dulu sampai sekarang untuk bertemu dengan Wali Khidir itu pasti di daerah kali, di daerah muara, di pinggir kali atau di laut. Pada saat Iskandar Zulkarnain menjelajah, Wali Khidir ikut karena dia ikutan sayembara. Nah, kemudian nyampe di sebuah tempat, Allah karena informasi tentang air keajaiban itu sudah keluar, Allah harus membuktikan itu. Namun kemudian jika air keabadian itu diminum oleh Iskandar Zulkarnain itu membahayakan. Karena apa? Karena dia seorang raja. Maka Allah mengizinkan yang meminum itu Wali Khidir, sehingga Allah menuntun Wali Khidir untuk sampai di titik terdapat air tersebut. Jadi dalam gua itu semua orang mencari, tapi Wali Khidir dibimbing untuk mendapatkan dan kemudian meminumnya. Dari situlah dimulainya Wali Khidir hidupnya abadi. Dia bisa menembus antar dimensi. Wali Khidir ini nyawanya 9. Jadi kalau untuk mengalahkan Wali Khidir harus 9 kali dikalahkan gitu. Jadi yang memiliki nyawa lebih itu bukan kucing ya. Yang pertama Wali Khidir, dia nyawanya 9. Yang kedua Syekh Siti Jenar, dia 7. Dan yang ketiga Soekarno, dia 5. Soekarno itu memiliki Pancasona, tapi dari selatan. Dari Ratu Selatan maksudnya. Jadi untuk mengalahkan Wali Khidir itu membutuhkan 9 langkah. Kalau catur mah 9 langkah mati rajanya gitu loh. 9 langkah skakmat. Pertarungan di spirit belum bisa saya jelaskan ya. Ini pertarungan fisik. Maksudnya pertarungan yang melibatkan fisik dengan fisik. Walaupun memang bukan pertarungan berantem seperti yang kita bayangkan. RWA atau Raja Wali Allah 01 itu diinformasikan oleh Khidir bahwasanya dia sedang ada di suatu tempat di bagian selatan di Jawa bagian barat, di pantai selatan Jawa bagian barat. Kemudian Wali Khidir
meminta RWA untuk datang ke sana memenuhi tantangannya untuk meminum racun atau untuk meminum air keabadian. Dengan bimbingan Kanjeng Sunan Kalijaga, Raja Wali Allah berangkat ke tempat itu. Jadi di daerah selatan lah, bukan pantai selatan, di daerah selatan Jawa bagian barat. Nah, dan karena memang spiritnya nyambung, bertemu. Sampai di sana, kemudian Wali Hidir memberi tantangan. Jadi dalam sebuah botol air mineral itu sudah diisi dengan air kehidupan dan juga racun. Wali Hidir sudah menegaskan racun. Kemudian singkat cerita, Raja Wali Allah tahu itu racun. Sudah dicampur dengan racun. Kemudian Raja Wali Allah 01 meminum itu dan ternyata tidak mati. Ketika ternyata tidak mati, maka kemudian Raja Wali Allah kemudian bertanya kepada Hidir, ini racun dan saya sudah minumnya, kenapa saya tidak mati? Kemudian Wali Hidir menyatakan, iya itu racun, tapi kenapa kamu tidak mati? Kemudian RWA menjawab, kalau seandainya saya minum racun tidak mati, berarti yang mati siapa? Dengan pertanyaan retoris seperti itu, maka nyawa Wali Hidir hilang 1, tinggal 8. Jadi pertarungan seperti itu. Kemudian di situ ada kecoa. Kata Raja Wali Allah, kecoa ini hidup atau mati? Wali Hidir mengatakan hidup. Kemudian kecoa itu diinjak sama RWA, mati. RWA mengatakan, Raja Wali Allah mengatakan, kecoa ini mati. Berarti kamu kalah, kamu mati. 2 nyawa hilang, tinggal 7. Kemudian ketika melintasi sebuah bengkel, Raja Wali Allah bertanya kepada Hidir, Hidir, itu motor mati atau hidup? Kata Wali Hidir, mati, karena memang motor itu sedang di bengkel, sedang direparasi lah. Kemudian kata Raja Wali Allah, itu motor hidup. Dan kemudian motor itu memang dihidupkan oleh montirnya. Nah, kata Raja Wali Allah, Hidir, motor itu hidup, berarti yang mati siapa? Hidir nyerah, 3 nyawa rontok. Kemudian berjalan lagi. Raja Wali Allah kembali bertanya, Hidir, rokok ini mati atau hidup? Kemudian Hidir mengatakan, rokok itu mati. Kemudian Raja Wali Allah menyalakan rokok itu dengan korek. Dan Raja Wali mengatakan, Hidir, rokok ini hidup, berarti kamu yang mati. 4 nyawa lepas. Jadi dari 9 itu 4 sudah dirontokkan oleh Raja Wali. Sebenarnya semua sudah dirontokkan. Ini ceritanya baru sampai 4 gitu. Maksud saya baru sampai 4. Nah, nanti yang 5 lagi dibahas di video lain. Jadi pertarungan spirit itu sudah lebih dahulu dilakukan. Tetapi karena Wali Hidir ini punya juga fisik, maka Wali Hidir meminta pertarungan fisik. Nah, pertarungannya itu seperti itu. Jika dulu Nabi Musa waktu berguru kepada Hidir tidak lulus dengan dengan ujian yang 3 ujian yang diberikan Wali Hidir, maka ketika bertemu dengan Raja Wali Allah ini, Wali Hidir yang kalah. Jadi pertarungan di fisik seperti itu. Kelihatannya memang mudah, tapi itu pertarungan itu memang sebenarnya melibatkan spirit juga. Jadi bukan asal pertarungan tanya jawab yang tidak ada konsekuensinya. Jadi ketika Hidir kalah, nyawa hilang 1. Ketika kalah, nyawa hilang 1. Ketika kalah, nyawa. Hanya dengan cara itulah Raja Wali Allah 01 bisa mengalahkan Wali Hidir.
Jadi dengan trik-trik seperti itu Raja oleh Allah mengalahkan Wali Khidir. Jadi nanti ada 5 lagi yang belum saya angkat. Itu untuk pertarungan babak pertama, maksudnya pertarungan antara Khidir dengan Raja oleh Allah 01. Insya Allah nanti di video berikutnya saya bahas yang 5 nyawa lagi apa, bagaimana pertarungan. Dan memang pertarungannya tidak seru ya, rokok, hidup atau mati. Jadi tebakan-tebakan kuncian seperti itu, pertanyaan dan jawaban kuncian seperti itu yang membuat Wali Khidir kalah. Demikian terkait dengan pertarungan SP dengan Wali Khidir untuk bagian 1. Insya Allah nanti ke depan 5 pertarungan lagi saya angkat. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.